Halo Wak, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Apik, sehat, waras? Seperti biasa, saya akan membahas tentang horor yang masih terus eksis sepanjang masa, bahkan tidak kalah eksis dengan Mas Al dan Andin. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari kisah nyata tentang sebuah keluarga tanpa berencana diteror oleh sosok iblis dan roh jahat yang kerap muncul dan merasuki salah satu anak dari keluarga tersebut. Dan film ini berjudul The Conjuring 2. Oke, tak perlu berlama-lama dengan banyak bacot di awal, kita langsung saja ke alur filmnya. Scene diawali dengan sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, ada Ed dan Lauren, pada kasus pembunuhan di Amityville, di mana mereka berdua adalah pasangan paranormal yang sering memecahkan kasus mistis yang sulit diselesaikan. Ed dan Lauren bersama beberapa orang duduk di satu meja membentuk sebuah lingkaran. Kemudian Lauren pun memberikan instruksi kepada mereka untuk memejamkan mata. Tiba-tiba Lauren mendapat penglihatan dan ternyata Lauren mempunyai kemampuan seperti Prabu Siliwangi, yaitu melepaskan roh dari tubuhnya. Lalu ia bergerak menyusuri anak tangga menuju kamar di lantai atas. Dalam penjelmaan Lauren kali ini tidak menjadi seekor macan ataupun janggitan, tapi Lauren memandang dirinya berperan sebagai Ronald DeFeo, sang pembunuh. Tanpa ragu-ragu, Ronald menembak kedua orang tuanya hingga tewas bersimbah darah. Kemudian dengan cepat, Ronald berpindah ke kamar lain, lalu menembak dua orang adik laki-laki dan dua orang adik perempuannya. Lauren yang menyaksikan langsung adegan pembunuhan tersebut pun sangat tertekan. Lalu, Lauren mencoba mencari tahu apa yang mendorong Ronald melakukan pembunuhan keji terhadap keluarganya sendiri. Saat Lauren sedang berjalan, ia bertemu dengan sosok hantu anak laki-laki yang mengintipnya di antara ruangan yang gelap. Lauren pun mengikutinya, dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan keenam hantu korban pembunuhan Ronald. Kemudian ia dipandu ke sebuah tempat di mana di situ terdapat sosok iblis jahat yang menampakkan dirinya dengan penampilan biarawati berpakaian serba hitam. Tiba-tiba iblis itu menyeringai dengan suara keras lalu memperlihatkan kematian Ed, suaminya. Melihat kejadian tersebut, setelah Lauren sadar, ia berkata kepada Ed untuk berhenti menangani kasus supranatural dan ini akan menjadi kasus terakhir yang mereka tangani. Cerita beralih kepada keluarga yang berada di Inggris, yang mana di situ ada seorang wanita bernama Peggy dan keempat anaknya yang sedang mengalami teror dari arwah penasaran. Kejadian tersebut dimulai saat kedua anaknya bermain Oiza, yang dimana hal itu dilakukan untuk memanggil arwah penasaran, yang pada akhirnya mereka tidak sengaja membuka celah bagi iblis dan membiarkan roh jahat keluar serta meneror keluarga mereka. Di sisi lain, Ed dan Lauren diundang di sebuah acara TV lokal untuk menceritakan keaslian dari paranormal experience bersama istrinya itu. Dan acara berakhir dengan kekesalan Ed kepada salah satu bintang tamu yang tidak mempercayainya dengan mengolok-olok mereka, bahkan mengatakan bahwa mereka adalah pembohong. Sementara itu, keluarga Peggy semakin hari semakin diteror oleh arwah jahat itu. Di saat Billy sedang sendiri, ia mengalami beberapa hal aneh seperti melihat ayunan yang bergerak dan mobil mainannya yang melaju sendiri keluar masuk dari dalam tenda. Karena ia penasaran, Billy memberanikan diri untuk mengecek tendanya itu. Dan tiba-tiba... ya, terdengar suara menyeramkan yang membuat Billy ketakutan hingga lari kepada ibunya. Melihat hal itu, Peggy pun memutuskan untuk memeriksa setiap sudut ruangan. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Janet tengah tertidur di atas kursi goyang. Keesokan harinya, Janet pun kembali diteror oleh arwah kakek tua yang menyembunyikan remote dan mengoprek TV-nya. Melihat hal itu, Janet pun segera menghubungi Ustadz Ujang Bustomi, tapi karena tidak memiliki nomor teleponnya, akhirnya tidak jadi. Scene berpindah ke rumah Ed dan Lauren, di mana Ed sudah bangun lebih awal karena selalu bermimpi buruk tentang sosok roh jahat. Merasa penasaran, Ed pun mulai melukis sosok tersebut. Saat Lauren melihat lukisan tersebut, ia semakin yakin bahwa dirinya dan Ed benar-benar harus menghentikan pekerjaan supranatural mereka untuk waktu yang sangat lama.
Kembali ke rumah Peggy, terlihat Janet sedang mengikat tangannya dengan tali untuk mengantisipasi penyakit tidur berjalannya, tapi tiba-tiba Janet terlempar dari tempat tidurnya. Dan tak lama, Janet kembali diteror dengan suara gedoran di pintu kamarnya. Janet yang penasaran pun memberanikan diri untuk memeriksanya. Namun karena lampu yang tidak menyala, tokennya habis, dia pun memakai senter. Tiba di ruangan tengah, Janet pun kembali dikagetkan dengan kursi goyang yang bergerak sendiri. Lantas, dia pun langsung kembali ke kamar dan menopang pintunya dengan sebuah kursi. Tapi lagi-lagi, kursi tersebut justru bergerak menghampiri Janet. Saat berada di atas kasur, mereka pun kembali dikagetkan saat kasur mereka bergerak sendiri, padahal setahu mereka kasur tersebut bukanlah spring bed yang mahal. Mendengar kegaduhan tersebut, Peggy pun pergi ke kamar mereka dan alangkah terkejutnya dia saat melihat lemari bergerak sendiri di depan dirinya. Merasa tak tahan dengan semua ini, Peggy dibantu tetangga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian hingga saat polisi datang untuk memeriksanya, mereka pun sama kagetnya saat melihat fenomena mistis di rumah tersebut. Merasa ini di luar kapasitasnya, mas-mas polisi pun memutuskan untuk menjadi saksi mata pada kejadian tersebut hingga akhirnya berita itu menyebar dan menjadi headline news di Inggris saat itu. Dan itu semua adalah kisah nyata loh. Di sisi lain terlihat Lauren sedang membaca Alkitab. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara musik yang dibarengi dengan menghilangnya sang anak. Saat diperiksa, dia justru melihat sosok bayangan hitam yang berjalan menuju tepat di belakang lukisan Ed. Saat diperhatikan lebih jelas, tiba-tiba muncullah sosok iblis yang membawa Lauren ke dimensi lain. Yang ternyata itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Peggy yang baru pulang belanja dari pasar Ciputat pun secara kebetulan bertemu dengan seorang reporter yang pada akhirnya akan mempertemukan dirinya dengan pasangan paranormal yang tidak lain adalah Ed dan Lauren. Singkat cerita, saat Peggy dan keempat anaknya mengungsi di rumah tetangga, Billy kembali diteror saat mendengar suara lonceng. Saat diperiksa, Billy mengira itu dilakukan oleh ibu Tommy yang ada di film Pengabdi Setan. Tapi, Billy justru mendapati penampakan sesosok makhluk bengkok yang ternyata itu adalah Janet yang sedang kerasukan. Scene kembali ke Ed dan Lauren, di mana saat itu ada seorang pendeta yang mengunjungi rumahnya, yang mana tujuan dari pendeta tersebut untuk meminta tolong kepada mereka perihal teror yang dialami oleh sebuah keluarga di Inggris yang tidak lain adalah keluarga Peggy. Namun yang seperti kita tahu, Lauren sudah lelah dan tidak ingin bersupranatural lagi, tapi karena terus dibujuk dan dimotivasi oleh Ed, Lauren pun akhirnya setuju untuk kembali meramaikan khasanah persupranaturalan duniawi lagi. Setibanya di London, mereka berdua langsung bertemu dengan Peggy dan keluarganya. Hingga saatnya mereka dibawa masuk ke kamar Janet. Betapa terkejutnya saya saat melihat ada banyak salib terpasang di semua dinding kamar. Begitupun dengan Lauren yang mencium aroma-aroma mistis yang sangat besar di dalam kamar tersebut. Ketika Lauren sedang melakukan percakapan persuasif kepada Janet, tiba-tiba dia mendengar bisikan yang mengatakan bahwa ada roh jahat yang akan melukai dirinya. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka pun memulai sebuah ritual di mana Janet diharuskan menghem-hem air di dalam mulutnya. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa semua perkataan yang dilontarkan olehnya benar-benar berasal dari roh dan bukan suara Janet yang dibuat-buat. Hingga saatnya dimulai, ternyata roh tersebut tidak ingin dipandangi oleh mereka yang jelas lebih bersih dibandingkan hantu tersebut yang belum mandi semenjak dirinya mati, dan mungkin hantu tersebut merasa malu karena hal itu. Benar saja, saat mereka sudah membelakangi Janet, hantu tersebut akhirnya angkat suara di mana si hantu kakek itu memberikan sebuah kata, yaitu "tolong dia lepaskan", dan hantu tersebut pun pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang sudah bobo nyenyak, tiba-tiba Janet terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di langit-langit ruang tamu. Kemudian terlihat hantu si kakek yang berjalan menuju kamar Janet. Lalu dengan sekejap Janet sadar dan dia sudah berada di dalam kamarnya. Hingga si kakek hantu itu akan menyerangnya, Ed dan kawan-kawan berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya diadakan sebuah pertemuan kecil untuk memahami tentang kasus di keluarga Peggy ini, di mana beberapa dari mereka ternyata menyimpan keraguan terhadap fenomena mistis tersebut. Kemudian, mereka memutuskan untuk memasang beberapa kamera agar semuanya bisa direkam dan dibuktikan keaslian dari fenomena itu.
Sementara tim Uka-Uka sedang memasang beberapa kamera di sana, Ed dan yang lainnya pun bernyanyi yang dipimpin langsung oleh Ed sendiri, di mana Ed menyanyikan sebuah lagu terkenal dari Bung Haji Rhoma Irama yang berjudul Setan Pasti Kalah. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika yang lain sedang menghias pohon Natal, tiba-tiba Janet dikagetkan dengan sosok roh jahat yang memainkan pisau di ruang dapur. Salah satu anggota tim Uka-Uka yang melihatnya langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang tertancap di meja. Tapi tiba-tiba, beliau langsung dikagetkan dengan pintu yang tertutup dan barang-barang yang berterbangan. Saat teror selesai, mereka pun menemukan Janet yang berada di dalam sebuah gardu listrik yang tidak jauh dari sana, entah sedang membantu PLN atau mengambil listrik secara ilegal. Entahlah, hanya Paino yang tahu. Tak lama mereka semua pun diajak untuk melihat sebuah rekaman di mana di situ terlihat Janet sedang melemparkan barang-barang di dapur. Hingga mereka mengambil kesimpulan bahwa semua fenomena yang terjadi adalah rekayasa yang dibuat oleh Peggy dan anak-anaknya. Untuk itu, tim Uka-Uka dan Loren CS pun akhirnya menutup kasus tersebut dan memutuskan untuk pulang. Hingga saat Loren CS sudah berada di dalam kereta, tak sengaja kaset rekaman Paranormal Activity itu pun terjatuh dan membuat tanda silang. Lalu tiba-tiba, Loren pun mendapat penglihatan di mana akhirnya dia tahu bahwa si hantu kakek bukanlah pelaku yang sebenarnya, karena ternyata ada yang lebih berbahaya di belakang si kakek tersebut. Di mana iblis tersebut sengaja mengecoh mereka semua agar pergi dari sana sehingga iblis jahat tersebut bisa mendapatkan Janet seutuhnya. Mengetahui hal itu, Ed dan Loren pun segera balik kanan gerak dan pergi ke rumah Peggy kembali, di mana Janet sendiri tengah berada dalam kondisi kerasukan yang hebat, dan saat mereka tiba, Ed dan Loren pun langsung melewati berbagai hambatan untuk sampai di kamar Janet. Hingga saatnya Ed sampai di sana, terlihat samar-samar bahwa Janet nampak seperti akan loncat melalui jendela. Bersamaan dengan itu, Loren pun akhirnya sadar dan teringat bahwa situasi tersebut sama dengan yang ada di dalam penglihatannya waktu itu, di mana Ed akan mati dengan tertusuk sebuah pohon runcing yang ada di sana. Dalam keadaan panik tersebut, akhirnya Loren mendapatkan wangsit bahwa satu-satunya cara mengalahkan roh tersebut adalah dengan menyebutkan namanya. Tapi masalahnya, Loren tidak tahu di mana KTP dan SIM si roh jahat tersebut disimpan. Hingga akhirnya dia teringat dengan coretan yang berada di dalam Alkitab miliknya yang membentuk sebuah kata, yaitu Valak. Sementara Ed sedang berjuang untuk menyelamatkan Janet, Loren akhirnya tiba di sana. Saat akan menyelamatkan Ed dan Janet, tiba-tiba Valak muncul dan menghalangi Loren. Namun dengan segenap kekuatannya, Loren pun langsung membaca mantra untuk mengusir Mbak Valak dengan mengatakan, "Hei Valak, dengan kekuatan cinta dan koperasi simpan pinjam, kuusir kau kembali ke neraka." Pada akhirnya Valak pun risih dan memutuskan untuk mengalah dan kembali ke neraka Jahanam. Setelah semuanya berakhir, Ed pun memberikan ajimatnya kepada Janet agar Janet memiliki kekuatan tolak bala dan kebal terhadap segala macam ilmu hitam dan teror dedemit. Cerita pun ditutup dengan dansa yang dilakukan oleh Ed dan Loren sembari diiringi lagu yang romantis. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Lal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 a. Tamat ending yang sangat menyerakkan karena suara saya sedang serak. Tak ada penjelasan akhir karena semua sudah jelas. Untuk film berikutnya mungkin ada teman-teman yang mau request, monggo. Semoga alur film ini bisa menghibur kalian. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih dan never surrender. Pernikahan ikan paus. Bye-bye. See you next video,